Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Majid dari Prodi Informatika dengan NIM 30119100001. Di sini saya akan menjelaskan perangkat manajemen lingkungan, khususnya proper. Selamat menyaksikan. Menurut Permen Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014, proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Proper sejatinya merupakan turunan dari program Kali Bersih atau yang disingkat Prokasih yang mulai dicanangkan sejak tahun 1989. Kemudian program ini dikukuhkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup tentang program penilaian kinerja perusahaan atau kegiatan usaha dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Prokasih pada mulanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai yang sudah terindikasi ada pencemaran. Konsep sederhana ini menjadi landasan bagi lahir dan berkembangnya proper, yang hingga kini telah berkembang jauh dari konsep awal ketika Prokasih pertama kali dicanangkan. Tahapan pelaksanaan proper berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 meliputi 1. Persiapan, 2. Pengawasan, 3. Penilaian, dan 4. Tindak lanjut. Pelaksanaan proper diawali dengan pemilihan perusahaan peserta, di mana perusahaan yang menjadi target peserta proper adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat luas. Setelah peserta ditetapkan, kemudian dilakukan pengumpulan data swapantau dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain data swapantau, juga dilakukan pengumpulan data primer dengan jalan melakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup. Informasi yang terkumpul kemudian diolah menjadi rapor sementara yang berisi evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengelolaan air, udara, limbah B3 dibandingkan dengan kriteria penilaian proper yang ditetapkan. Rapor sementara ini sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria peringkat proper. Rapor sementara kemudian dibahas melalui mekanisme per review oleh tim teknis. Hasil pembahasan dilaporkan kepada pejabat eselon 1 Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendapat komentar dan pertimbangan. Setelah itu, rapor dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapat pendapat dan persetujuan Dewan. Rapor hasil pembahasan dengan Dewan ini kemudian ditetapkan sebagai rapor sementara yang akan disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Perusahaan dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dengan didukung data-data baru yang sahih. Setelah masa sanggah dilewati, maka hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan. Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri. Menteri memeriksa, memberikan kebijakan, dan menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan. Setelah semua proses dilewati, maka diterbitkan pengumuman peringkat kinerja perusahaan yang disampaikan kepada publik dan juga kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Perusahaan akan mendapatkan hasil penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan mendapatkan peringkat kinerja emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Emas diberikan kepada usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Peringkat emas menunjukkan keunggulan dalam pengelolaan lingkungan. Hijau adalah untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah
memanfaatkan sumber daya secara efisien, serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Peringkat hijau menunjukkan bahwa perusahaan sudah melebihi ketaatan pelaksanaan peraturan. Biru adalah untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku. Peringkat biru menunjukkan perusahaan telah memenuhi peraturan lingkungan hidup secara nasional. Merah adalah bagi mereka yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Peringkat merah menunjukkan bahwa perusahaan sudah melakukan pengelolaan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hitam diberikan kepada mereka yang dalam melakukan usaha atau kegiatannya telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. Peringkat hitam artinya perusahaan tidak memiliki izin atau tidak memenuhi sebagian besar ketentuan peraturan lingkungan hidup. Manfaat penerapan proper. Dengan penerapan proper, kita akan mengetahui sejauh mana kinerja lingkungan lingkup dari perusahaan kita. Evaluasi proper juga memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan pengelolaan lingkungan. Dengan penerapan proper, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perubahan tren pengelolaan program pemberdayaan masyarakat yang lebih berorientasi pada pemberdayaan menunjukkan keberhasilan pendekatan sistem yang digunakan dalam penilaian proper.